Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Tertulis dalam kitab Mazmur 127 ayat 3, topik firman pada malam ini adalah Kristal Murni. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah anak kecil sangat berharga bagi Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, salah seorang teman saya, sebut saja namanya, Mary, mengatakan bahwa kenangannya yang paling indah adalah ketika pada suatu pagi ia memecahkan kristal milik ibunya yang tak ternilai harganya. Saat itu ibunya hendak mengadakan sebuah pesta. Sang ibu mengeluarkan kristal murninya dari lemari dan dengan hati-hati mencucinya, kemudian meletakkannya di atas meja. Kristal itu adalah satu-satunya harta yang berharga milik sang ibu dan hanya dipergunakan pada acara-acara istimewa. Ketika sedang tergesa-gesa mempersiapkan segala sesuatu untuk para tamunya, sang ibu berkata kepada anak perempuannya, "Mary,
Nak, carilah tempat yang tidak menghalangi orang berlalu lalang. Lalu Mary pun merangkak ke kolong meja. Namun, kakinya menyenggol kaki meja sehingga kristal itu jatuh ke lantai. Kristal itu hancur berantakan seperti pecahan peluru meriam. Kenangnya, ia telah memecahkan barang terindah milik ibunya. "Maafkan aku, Bu," isak gadis kecil itu. Sang ibu merangkulnya sambil berbisik, "Jangan menangis, sayang. Kamu jauh lebih berharga bagi ibu daripada kristal itu." Memang, anak-anak adalah harta kita yang paling berharga, lebih mulia daripada apapun yang dapat kita beli atau peroleh. Mereka adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan merupakan suatu upah. Apakah anak-anak Anda mengetahui betapa berharganya mereka bagi Anda? Ungkapkanlah hal itu kepada mereka hari ini juga. Bapa dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang ditambahkan dalam setiap keluarga. Meskipun hal itu bukanlah tujuan dari sebuah pernikahan Kristen, karenanya saat keluarga menerima berkat Tuhan melalui kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka, itu berarti ada tanggung jawab baru yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Tanggung jawab itu tidak lain adalah membawa anak untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, penyair kelahiran Lebanon yang bernama Khalil Gibran pernah menuliskan sebuah syair yang isinya kurang lebih sebagai berikut. "Anakmu bukan anakmu, anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu, sebab kehidupan itu menuju ke depan, dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur." Sang pemanah Maha Tahu sasaran bidikan keabadian. Ia menentangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat, jauh serta cepat. Saya percaya saudara, jauh sebelum Khalil Gibran menuliskan syairnya ini, Raja Salomo telah menuliskan kitab Mazmur 127 ayat 3-4 ini berdasarkan hikmat Tuhan, hingga dikatakan, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan, anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, itu sama artinya anak-anak adalah harta kesayangan milik Tuhan. Masalahnya saudara, terkadang sebagai orang tua, kita merasa bahwa anak-anak adalah milik kita. Kita anggap anak-anak merupakan aset yang bakal meneruskan nama keluarga, berikut segala harta yang kita miliki. Karenanya, kita berani merawat anak-anak kita dengan dana yang cukup besar, dengan harapan agar di kemudian hari mereka akan merawat dan memelihara kehidupan kita di hari tua. Saudara, harapan itu tidak keliru, tetapi harapan itu kurang sesuai dengan rencana ilahi. Karena itu, kita perlu mengetahui lebih mendalam, untuk apa Tuhan mengizinkan anak-anak hadir dalam keluarga kita. Saudara, kelahirannya bukanlah suatu kebetulan atau sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya.
Tetapi melalui hikmat yang ditaruh Allah dalam benak orang tua, Allah menentukan di mana ia akan dilahirkan, akan diberi nama apa kelak anak mereka. Dan yang paling mengagumkan adalah Allah menentukan bagaimana proses kelahirannya akan berlangsung. Dalam hal ini saudara, tidak ada yang namanya kebetulan bagi kelahiran seorang anak. Semuanya diatur secara seksama oleh Allah mulai dari dalam kandungan ibunya. Karenanya Allah memiliki rencana yang besar untuk apa seorang anak dilahirkan dalam sebuah keluarga, yaitu tidak lain adalah untuk mereka dapat dilatih menjadi orang-orang yang dewasa dan matang, yang kelak akan mengarahkan hati dan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang kekasih, bagaimana seorang anak menuju masa depannya yang sesuai harapan Tuhan, sebenarnya tergantung daripada orang tuanya. Allah mengibaratkan anak-anak seperti sebuah anak panah yang berada di tangan pahlawan. Saudara, pastinya kita tahu bagaimana pahlawan menembakkan anak panahnya tepat menuju sasaran yang dikehendaki. Ia tidak pernah membiarkan sebuah anak panah melesat dengan sia-sia. Tetapi ia akan membidik baik-baik dengan perhitungannya yang matang, agar anak panahnya dapat tepat mengenai sasaran. Saudara, seperti itulah pentingnya mengarahkan anak-anak sejak masa kecil mereka agar mereka tampil menjadi orang-orang yang baik dan benar ketika mereka dewasa kelak. Saudara, orang tua adalah pahlawan kepercayaan Tuhan. Melalui orang tualah Allah menitipkan peran tanggung jawab itu untuk pertama kalinya bagi anak-anak untuk menjalani proses pembentukan ilahi di dalam kehidupan ini. Begitu pentingnya peran orang tua hingga Allah mensejajarkan peran orang tua seperti seorang pahlawan bagi anak-anaknya. Artinya, jika orang tua malas mengurus anak, tidak memperhatikan atau mempedulikan mereka dan lebih suka memberikan anak-anaknya ke tangan orang lain untuk mengurus, itu berarti mereka tidak bertindak sebagai pahlawan di mata Tuhan. Dengan kata lain, saudara, sebagai orang tua, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi guru, teladan, mentor, fasilitator yang pertama dan terutama, di samping berbagai pihak lainnya, termasuk sekolah dan gereja. Setiap orang tua bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak dengan kasih yang murni dan tegas. Terlebih dari semuanya itu, anak-anak perlu dibimbing untuk mengenal Tuhan dan belajar takut Tuhan. Jadi saudara, anak-anak perlu ditegur dan dinasihati bila mana mereka bersalah. Tetapi perlu dipuji dan diperkuat perilakunya jika mereka melakukan tindakan yang benar. Jangan segan-segan menyatakan hal-hal baik yang sudah dilakukan anak-anak, tetapi juga mampu menunjukkan hal-hal keliru yang harus diperbaikinya. Ketika anak-anak mengalami kegagalan akibat ketidaktaatannya pada orang tua, izinkan dia menjalani pendisiplinan yang baik sebagai bagian dari konsekuensi perilakunya. Berikan contoh melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga anak tidak sekadar mengetahui suatu hal secara teoritis saja. Dengan demikian saudara, hati nuraninya akan bertumbuh, moralnya akan menguat, dan perilakunya konsisten di dalam perjalanan hidupnya. Terlebih lagi dia akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda.
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.